demo ojol, demo ojek online yang dalam seminggu ini sudah 2 kali ya, tanggal 17 sama tanggal 21. Yang mana tanggal 17 kemarin diwakili oleh URC, sedangkan tanggal 21 kemarin hari Senin itu diwakili oleh yang namanya Garda. Dan pro kontra terjadi antar sesama ojol ya. Yang mana ojolnya kerjanya cuma nyari orderan, dapat duit pulang. Terus ada komunitas-komunitas demo yang demonya berjilid-jilid dan demonya tidak pernah didengar mungkin, atau mungkin demonya tidak pernah direalisasikan tuntutannya, dan selalu dengan orang yang sama dari tahun ke tahun, dengan orang yang sama, pemimpinnya yang sama. Dan ada apa ini, dan kenapa beliau ini yang selalu jadi pemimpin? Apakah beliau juga ojol? Kalau iya, di mana? Itu yang ditanyakan oleh semua masyarakat ataupun para ojol-ojol yang aktif. Apakah beliau ini ojol aktif atau cuman ya isi sendiri ya di pikiran Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba lagi membahas tentang permasalahan ojol demo kemarin tanggal 21. Ini murni dengan ambisi atau murni dengan perjuangan hati nurani atau politisasi ataupun apapun lah ya. Banyak berbagai macam wacana yang masuk ke ke wacana simpang siurnya dari masalah ojol ini ya. Ya, ini kita akan coba lihat ya sebuah video yang menyatakan mungkin nih benar-benar dari ojol-ojol sejati. Saya juga berpesan nih buat Igun langsung nih ya, ente kalau memang benar-benar ingin berjuang, jadi tanggalkan dulu kepentingan pribadinya. Ingin berjuang untuk ojol, tapi ada sesuatu yang diinginkan sama dia, untuk diri dia sendiri. Dia punya ambisi untuk duduk dalam pemerintahan, mungkin sebagai pemerhati, ya kan, pemerhati, atau mungkin dia akan membentuk sebuah badan dewan, dan dia mungkin mengetuai ya transportasi khususnya online ya. Raden Igun Wicaksono, tokoh yang kemarin korkor soal demo ojol, justru ternyata dinilai bukan berjuang untuk ojol, namun demi kepentingan pribadinya. Bukan cuma Igun, namun nama-nama seperti Lili dan Kemet juga ternyata tidak mewakili ojol Indonesia. Mereka menyetir opini publik terhadap ojol yang ternyata tidak membawa harapan dan maksud para driver ojol yang sesungguhnya. Tetap waspada, jangan sampai apa yang sebetulnya para driver ojol perjuangkan malah menjadi aksi yang ditunggangi oleh para aktivis-aktivis itu. Tujuannya dia kemana? Jadi apakah dia pure benar-benar ingin memperjuangkan ojol, atau dia mempunyai ambisi tersendiri? Tuh, benar kan? Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Ini ILK ya, Indonesian Lawak Club atau Igun, Lili, Kemet. Yang mana 3 tokoh ini selalu berjuang memperjuangkan ojol-ojol. Katanya, apakah beliau-beliau masih ojol, atau punya akun ojol, ataupun pernah ngetem di mana, narik di mana, ambil barang di mana, ya kan, ambil food di mana? Mungkin itukah pertanyaan para ojol-ojol di luar sana. Igun katanya dulu pernah punya bisnis batu bara, ya kan? Siapa lagi? Lili, kita nggak tahu, yang kemarin memperjuangkan ojol minta BHR THR, yang sekarang banyak program-program yang menghancurkan ojol, yang meresahkan setelah pasca lebaran ya. Lihat sekarang ya, ada slot-slot ojol berbayar untuk narik dan sebagainya. Ini adalah efek dari pasca minta THR atau BHR kemenaker oleh Bu Lili. Satu lagi Kemet ya, kemarin ke DPR dan diketahui anaknya aja ke kuliah di Turki. Adakah ojol-ojol yang benar-benar pur ojol bisa menguliahkan anaknya ke luar negeri? Jangan untuk luar negeri, untuk perguruan tinggi aja mereka pada ngos-ngosan. Udah susah, baik ke luar negeri yang butuh biaya banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana? Dan apa kata netizen dengan perjuangan mereka dan juga demo ojol-ojol yang tak berujung ini? Ini pertama, dari Iam, lawan kita bukan sama ojol, tapi orang yang memperjuangkan ojol yang tertindas dan dizalimi sama aplikator. Jangan berpikir ojol bodoh semua, bazar aplikasi. Dari awal berkeluar Igun punya misi pribadi, pengen punya kursi berdiri di atas ojol. Terlepas apapun kepentingan pribadi, tapi dia yang mau maju paling depan. Iya, maju paling depan. Imam sholat ya. Atau pemimpin apapun lah, pasti dia paling depan.
Intinya dia cari masa. Nah, ntar kalau udah punya masa baru dia rencananya. Ingat, dia korban PM tahun 2015. Igun korban putus mitra. Jadi kalau Igun jadi pejabat, malah kesehatan ojol makin membaik. Ente pada hitungan pihak lain ini, pro kontra pasti ada ya. Apa yang dibanggakan jadi ojol? Gak ada, capek dari pagi pulang malam, gak dapat apa-apa. Bahkan ada dari pagi pulang malam cuma dapat uang 50.000, 100.000, dan ujung-ujungnya gak punya duit setiap hari, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itulah yang dibanggakan untuk jadi ojol. Kagak paham Igun mah, di lapangan aja kagak paham sistemnya, benar. Terus mana ada orang yang bisa dipercaya dari dulu demo nggak ada hasil, ojol berjuang sendiri. Aku nggak percaya ujung-ujungnya politik. Iya, kalau ojol mah berjuang sendiri, pulang dapat uang, udah pergi jalan cari orderan, capek pulang, udah. Ini namanya strategi aplikator untuk pecah belah para ojol. Padahal Igun orang yang ingin memperbaiki nasib ojol ke depannya. Nggak perlu demo-demo segala, percuma ngikutin si Igun dan kelompoknya. Jauh amat tuduhannya. Alhamdulillah udah pada pinter. Biasanya kalau demo itu pasti ada koordinatornya. Ya jadi masalah dan sudah bukan rahasia lagi. Koordinator itu mencari cuan pribadi. Biasanya yang sudah janjikan cuan yang ikut demo harus jeli. Kaset kusut lagu lama bang. Kalau Igun mau berjuang buat ojol, biarin aja. Jangan diusik-usik. Kalau dia ada kepentingan pribadi, nggak terlalu penting itu. Toh kalau kelihatan udah nggak sejalur juga nggak bakal didukung. Kayaknya selama ini itu kepentingan pribadinya belum muncul tuh. Belum muncul. Belum muncul. Yohanes. Raden Igun Jaksono, lu pada kalau nggak mau dia tuh ngasih, nih gue kasih tahu dia ya. Itu Ketua Garda Indonesia dia tuh dia dulu ojol dan sekarang bukan ojol karena akun dia sudah KPM. Jadi ngapain ikut demo-demo mau masuk politik? Salam jari. Ya seperti itulah ya kita lihat ya. Aduh parah. Ya seperti itu ya. Sekarang ojol-ojol ya. Ada yang pro Igun, ada yang kontra Igun ya. Kita juga nggak tahu apakah Igun ini masih ojol apa enggak. Atau katanya dia udah kena PM. Kalau udah PM udahlah pak. Ya jangan terlalu berambisi lagi lah gitu. Mendingan fokus dengan bisnisnya lah ya. Tapi kalau benar-benar ojol ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak ojol-ojol, jangan Bapak Igun deh para kreator-kreator ojol aja Pak. Udah meninggalkan ojol-ojolnya Pak. Ya. Si Juple, JUPLE, ojol Bogor, setiap hari narik tutorial, penghasilannya 400.000, 500.000 sehari. Tapi 2024 udah pensiun dari ojol. Paung, ya, seorang mantan kameramen TV jadi ojol, 2,5 tahun di ojol. Lalu apa sekarang? Menjadi seorang afiliator online, yang mana penghasilan 3 digit sebulan. Jadi banyak kerjaan di luar sana yang mungkin bisa dilakukan oleh ojol bila ojol tidak ada harapan lagi untuk penghidupan. Ya, tidak bisa mensejahterakan hidup, hanya gali lubang tutup lubang ataupun hutang di mana-mana, baik utang offline ataupun utang online. Ya, ataupun tergiur dengan pinjaman-pinjaman dari aplikator seperti Julo atau GoPay pinjam dari Grab dan Gojek dan sebagainya. Jadi sekarang daripada demo-demo, daripada menuntut macam-macam, kita sadar diri aja ya, ada yang menuntut karyawan, ada yang menolak karyawan, ada yang menuntut 10%, ada yang menolak 10%, ada yang hanya untuk tetap seperti 20% seperti biasa. Tapi ujung-ujungnya minta THR. Bagaimana ini? Karena itu ojol tuh hanya 2 hal. Ya, lu suka lu jalanin, lu nggak suka tinggalin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.